Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Puji syukur kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga sektor pelayanan 1 sampai dengan 8 yang dilaksanakan di rumah-rumah. Kiranya ibadah kita berkenan dan mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Ungkapan situasi. Manusia adalah makhluk sosial yang tetap membutuhkan kehadiran orang lain yang bisa menyemangati atau mendorong untuk tidak menyerah dan terus maju. Manusia sejak awal diciptakan Tuhan bukan dirancang untuk menjadi makhluk sosial yang terhubung dengan sesamanya. Kekuatan sendiri memang terbatas, tidak cukup untuk menghadapi persoalan dan tantangan yang besar. Kesediaan untuk bekerja sama dengan mereka yang memiliki semangat, visi, dan harapan yang sama membuat kekuatan kian bertambah dengan luar biasa. Apalagi jika kerjasama tersebut berdasarkan pada iman dan ketaatan pada Tuhan. Maka kerjasama itu pun akan berbuah manis. Dalam ibadah keluarga hari ini, kita diajak menghayati tema kerjasama berbuah manis. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Jemaat, mari kita berdiri untuk memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia. Bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami pun di dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa saat ini, dan sepanjang segala masa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku cita-Mu nyatalah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam pelayan firman. Kita persiapkan dulu bacaan kita hari ini dari Hakim-Hakim 7. Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai yang ke-25.
bila Bapak Ibu sudah mendapatkannya, biarkan Alkitab kita terbuka dan mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, sungguh mengucap syukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Jemaat-Mu GPB Kasih Setia sektor 1 sampai 8. Di malam ini kami hendak mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja sehingga firman ini tertanam dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai 25 yang akan saya bacakan. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan orang Midian itu ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu. Dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya. Sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Jerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga ke sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seorang petinju bernama Evander Holyfield dalam sebuah kesaksiannya mengatakan, Tuhan telah memaksa saya
untuk berlutut dan berdoa, serta berlatih keras setiap hari untuk sebuah kekalahan bagi Mike Tyson. Ini dikatakan oleh Holyfield dalam sebuah wawancara dengan sebuah majalah di Amerika. Dia katakan Tuhan telah menyuruhnya untuk berlutut dan berlatih keras setiap hari untuk sebuah kekalahan bagi Mike Tyson. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Holyfield ini adalah sosok petinju yang sederhana, yang tidak mempunyai prestasi yang sefantastis atau mempunyai prestasi yang segemilang Mike Tyson. Bahkan dia tidak dikenal oleh dunia sebelumnya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dunia seolah kurang mengenal petinju ini. Dia datang dari mana? Apa latar belakangnya? Dunia tidak mengenal itu. Bapak Ibu, tapi kita melihat sosok yang sederhana ini, yang datang dari keluarga miskin, yang bahkan di dalam sebuah artikel, dalam sebuah majalah di Amerika mengatakan, ibunya sering mengatakan, "Nak, kau ini orang miskin." Ingat itu ya. Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita melihat Tuhan telah memakai dia untuk menggegerkan dunia saat itu. Tuhan telah memakai kesederhanaannya. Tuhan telah memakai latar belakang yang miskin untuk menggegerkan dunia saat itu dengan menghancurkan dominasi raja tinju dunia saat itu, Mike Tyson. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita melihat bahwa di hadapan Tuhan, kekuatan dan kehebatan manusia berdosa itu sama sekali tidak ada artinya. Kesombongan dan keangkuhan manusia itu sama sekali nol di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak memperhitungkan hal itu. Bahkan itu dibenci oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat dari pembacaan kita, bahkan kesombongan itu, kekuatan manusia itu dihancurkan oleh Tuhan dengan sebuah kesederhanaan. Kesederhanaan yang bahkan sama sekali tidak diduga oleh manusia berdosa itu sebelumnya. Sebuah ketapel dengan 5 batu yang diambil dari dasar sungai, yang sama sekali tidak terduga oleh Goliat, akan membunuh. Seorang Petrus yang dikatakan ahlinya Danau Galilea, boleh dikatakan dia sebagai profesornya Danau Galilea, tetapi ditaklukkan oleh perintah anak seorang tukang kayu, bahwa 11 meter saja dia harus menebarkan jala itu. 11 meter yang menurut Petrus yang sudah semalam-malaman dan boleh dikatakan profesornya Danau Galilea itu adalah hal yang tidak mungkin. Tetapi Tuhan telah menyuruhnya dan hal itu terjadi. Mujizat itu terjadi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop kita hari ini Hakim-Hakim 7 ayat 15 dan 25 mengingatkan kita kembali akan hal itu. Mengingatkan kita bagaimana Tuhan memakai sebuah kesederhanaan, memakai sebuah kelemahan yang dianggap orang lemah menjadi sebuah kemenangan yang gilang gemilang. Bahwa dengan 300 orang saja dan dengan peralatan yang tidak masuk akal, dikatakan sangkakala, buyung, dan suluh. Bapak Ibu, saya merenungkan ini mau pesta atau mau perang? Ini lebih kepada mau pesta barangkali. Tapi itulah perintah Tuhan. Dengan 300 orang, Gideon telah berhasil memobilisasi bangsa Israel
dan berhasil menghancurkan tentara Midian dan Amalek yang berjumlah ribuan kali banyaknya dari mereka. Saya bacakan ayat 12. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ya Bapak Ibu, dengan 300 orang dan peralatan seadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita perhatikan sosok Gideon di pasal sebelumnya. Gideon adalah orang yang biasa. Gideon adalah orang yang tidak terkenal. Gideon adalah orang yang ordinari saja, orang yang biasa-biasa saja. Bahkan dikatakan, Alkitab mengatakan kaumnya orang ini, Gideon ini adalah kaum yang terkecil yang tidak terhitung di antara orang Israel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita melihat dengan jelas perikop ini mengatakan bahwa Tuhan hendak mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa dirinya sajalah yang harus diandalkan. Bahwa dirinya saja yang harus menjadi harapan bagi umatnya. Dan umatnya harus mengakui bahwa dia berkuasa dan berdaulat atas hidup umat. Perikop ini mengajarkan seperti itu bagi kita Bapak Ibu yang terkasih. Kesederhanaan, ketidakterkenalan, atau latar belakang yang dianggap menurut manusia itu lemah. Itu semua bukanlah hal yang menjadi perhitungan bagi Tuhan. Tuhan tidak memperhitungkan hal itu. Tetapi sebaliknya Tuhan telah memakai hal-hal itu, kesederhanaan kita, untuk mendatangkan damai sejahtera bagi umatnya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal penting yang saya catat di dalam pasal ini. Yang pertama, jangan pernah khawatir akan kesederhanaan kita. Mungkin kita berkata, saya ini kan orang biasa yang tidak sehebat dia itu. Saya ini tidak sepintar orang itu, Pak. Saya ini dari latar belakang yang keluarga tidak berada, Pak. Saya ini sering diledek orang, Pak, tidak mampu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau katakan bahwasannya jangan kita pernah mendoktrin diri kita seperti ini. Jangan kita pernah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengedilkan hati dan pikiran kita seperti ini. Ingat Bapak Ibu, jangan kita pernah mengerdilkan arti Roh Kudus yang Tuhan Yesus Kristus sudah anugerahkan bagi kita dalam diri kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang saya catat di sini adalah paksalah dirimu. Sekali lagi, paksalah dirimu untuk mengerti kehendak Tuhan. Artinya, bukalah hati ini untuk selalu berkomunikasi dengan Dia. Mendengar arahannya setiap hari dalam hidup ini. Dengan setiap hari kita membuka komunikasi yang intens, yang hangat dengan Tuhan. Maka percayalah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan. Hal-hal yang kita pikir mustahil saya mencapainya. Percayalah, itu akan Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu, kesulitan-kesulitan apa yang sesungguhnya telah mendominasi hidup kita hari-hari ini? Tekanan-tekanan hidup seperti apa yang mendominasi hidup kita hari-hari ini? Yang bahkan semakin menjadi-jadi mungkin, semakin besar mungkin,
di tengah situasi pandemi virus saat ini. Pandemi virus saat ini semakin membuat dominasi itu menghimpit kita. Dominasi kesulitan itu menghimpit kita. Sama seperti tentara Midian yang banyaknya seperti belalang itu menghimpit bangsa Israel. Mungkin Bapak Ibu katakan tentara Midian itu adalah masalah finansial saya. Mungkin Bapak Ibu katakan tentara Midian itu adalah masalah saya dengan orang lain. Saya mempunyai hubungan yang kurang baik dengan teman sepelayanan, teman sekantor. Atau mungkin hari-hari ini saya kehilangan pekerjaan karena situasi pandemi seperti ini. Atau bahkan lebih jauh kita mengatakan, saya sudah lama mengalami sakit penyakit yang menurut saya ini menghambat gerak hidup saya untuk menafkahi keluarga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan sekali lagi, kalau Gideon dan Evander Holyfield saja telah membuktikan bahwa mereka dapat keluar dari dominasi kesulitan yang mereka hadapi dan menaklukkan kesulitan-kesulitan itu, maka seharusnya kita pun bisa seperti mereka. Maka seharusnya kita pun sama seperti mereka, karena Allah yang di dalam mereka sama seperti Allah yang ada di dalam kita juga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu kesulitan-kesulitan apa yang Bapak Ibu hari-hari ini harus taklukkan. Dominasi-dominasi kesulitan apa yang hari-hari ini Bapak Ibu harus taklukkan. Setiap hari, day by day. Saya tidak tahu. Tetapi yang saya percaya bahwa bersama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara pasti bisa meraih damai sejahtera dan kemenangan itu. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 378 ayat 1 yang diperbuat Allahku. Yang diperbuat Allahku, kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu karena kami sudah mendengar firman-Mu yang baru saja kami baca. Biarlah firman-Mu dapat kami lakukan di dalam hidup kami, dan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara Indonesia saat ini yang sedang menghadapi pandemi dari virus. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk berjalan melalui kesulitan ini. Biarlah kiranya pemerintah tetap Engkau berikan hikmat untuk selalu menemukan jalan-jalan keluar yang baik di dalam menghadapi pandemi ini. Dan biarlah juga kiranya bangsa Indonesia
ekonominya semakin membaik hari demi hari. Sekalipun di dalam situasi pandemi seperti ini. Berkati pemerintah dari presiden sampai yang terendah, yaitu lurah dan RT RW. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga untuk situasi global bangsa-bangsa lain di dunia yang tidak lepas dari kehidupan bangsa kami. Yang selalu terkait dengan kehidupan bangsa kami, kiranya Tuhan juga mau turut campur tangan. Ampunilah segala dosa kami. Sekiranya kami telah berdosa Tuhan. Dan jangan biarkanlah kiranya kami terus didominasi, dikungkung oleh kesulitan-kesulitan yang kami hadapi ini. Tapi biarlah kami selalu berdoa bahwa Engkau menguatkan kami ya Tuhan dalam menghadapi situasi yang sulit saat ini, yang berpengaruh pada ekonomi dan berpengaruh dalam segi kehidupan kami yang lain. Kami juga berdoa buat upaya-upaya dari tenaga medis. Biarlah kiranya Engkau memberikan kemampuan, juga perlindungan bagi tenaga medis yang menangani pasien-pasien yang harus dirawat. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau berikan hikmat bagi mereka untuk juga dapat menjaga diri mereka dan mengobati pasien-pasien yang harus dirawat ini. Bapak Ibu, Bapak yang kami tinggikan dan kuduskan, kami berdoa juga untuk GPIB Kasih Setia, gereja kami yang kami sungguh cintai. Kami berdoa dari pucuk pimpinan KMJ kami, Bapak Pendeta James Eri Manahampi, segenap PHMJ, juga sidang majelis jemaat, serta seluruh warga jemaat dari sektor 1 sampai 8. Ya Bapa yang kekal kudus, kiranya Engkau memberikan hikmat bagi para pelayan-Mu, pendeta kami, Bapak Pendeta James. Berikan selalu beliau kekuatan, kesehatan daripada-Mu ya Tuhan, untuk dapat memimpin gereja ini, untuk dapat memimpin kami segenap PHM dan SMJ. Juga bagi kami, para diaken dan penatua, sidang majelis jemaat. Tuhan berkati kami, agar kami dapat melayani warga jemaat kami dari sektor pelayanan 1 sampai 8 dengan baik. Secara khusus kami rindu buat berdoa bagi jemaat kami dari sektor 1 sampai 8. Tuhan memberkati mereka, Tuhan selalu menjaga mereka di situasi pandemi seperti ini. Tuhan turut campur di dalam kesulitan-kesulitan mereka. Dan mereka kiranya Tuhan sadarkan bahwa dengan kekuatan Tuhan saja mereka dapat menghancurkan dominasi-dominasi kesulitan yang mereka hadapi, bahkan di tengah pandemi virus seperti ini. Terima kasih Tuhan, kami pasrahkan kehidupan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur
Dan dengarkanlah nats Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umat-Nya. Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan, ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya, agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak Ibu, kita sampai kepada amanat pengutusan. Pergilah dalam sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di mana surya mengopal berbuah, tuayan pun besar. Marilah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.